Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal malaikatil muqarrabin. Khususan musannif hadal kitab Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Wa khususan Syekh Lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah bab salat ya. Kita sudah sampai pada tentang sholat khusyuk ya. Selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan fa'il lam yahdur qalbuka ya, ketika fa'in lam yahdur dan ketika tidak bisa hadir ya. Apa qalbuka hatimu, walam taskun dan tidak bisa tenang. Jawa rihuka apa anggota badanmu, likusuri ma'rifatika karena kurangnya ma'rifahmu ya, bijalalillahi mengenal sifat keagungan Allah Ta'ala maha tinggi gitu. Jadi ini kalau seandainya kita sudah sholat tapi hati nggak bisa hadir mengingat Allah dan anggota fisik kita nggak bisa tenang gitu, karena mengikuti situasi batiniahnya tidak merasakan ketenangan, maka efeknya ke jawarih, ke anggota badan. Nah, sebab terjadinya kondisi yang demikian ini menurut Imam Ghazali disebabkan likusuri ma'rifatika, karena kurangnya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Maka untuk bisa mengenal ilmu ma'rifah ya harus belajar ilmu hakikat. Itu. Ilmu hakikat ini menjadi salah satu pembahasan ya, para ulama tasawuf terkait dengan masalah ketuhanan. Nah, konsep ketuhanan para sufi ini memiliki istilah beragam. Ada yang menyebut dengan istilah tauhid ahlu kasfi. Ada yang menyebut tauhid mukasyafah. Ada yang menyebut tauhid wujudiyah. Ada yang menyebut ya tauhidul wujud wasuhud. Itu nama-nama dari pembahasan soal ketuhanan. Nah, membahas ilmu filosofis tadi itu penting karena untuk meraih pemahaman ketuhanan secara tahqiq ya, sehingga keyakinan kepada Allah itu ya tidak imajinatif lagi ya, keyakinan kepada Allah itu tidak
diasumsikan dengan persepsi individunya gitu. Disuruh khusyuk kepada Allah yang dibayangkan kalimat kaligrafi ya, Arab bertuliskan Allah. Jadi yang diingat itu ketika disuruh khusyuk. Apakah itu Allah? Itu tulisan. Nah, bagi orang yang sudah paham tauhid al-kasfi, ya, tauhid wujudiyah, ya, nah itu bisa merasakan betul tentang hudurul qalbi, hadirnya hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap ya, bersikap tanzih, ya, memegang kemahasucian Allah, dan juga bisa meletakkan tasbih ya, pada posisinya itu. Tidak terjadi ilhad panteistik itu yang benar seperti itu. Maka ya harus paham betul soal tauhid ahlu kasfi ini atau tauhid para sufi ini, sebab dari situ kita secara teori ilmu kita sudah memiliki keyakinan. Nah, tinggal dalam praktek ya, sehari-hari khususnya dalam sholat ini kita semakin yakin ya dalam memahami ya, dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala saat sholat itu ya. Ya, ini jadi Imam Ghazali menjelaskan kalau ada orang kok nggak bisa khusyuk ya, terus gerakan anggota badannya itu nggak tenang, itu ya pertanda likusuri ma'rifatika, karena kurangnya ilmu ma'rifah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu bijalalillah, dengan mengenal sifat-sifat keagungan Allah itu. Ya, maka dalam hal ini Imam Ghazali di kitab Ihya itu mengklasifikasi kualitas tauhid ya, supaya kita paham kira-kira posisi tauhid kita itu di mana gitu ya. Menurut Imam Ghazali ada 4 tingkatan. Yang pertama tauhidul munafikin, tauhidnya orang munafik ya. Secara lesan dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, tapi secara iktikad keyakinan dia masih ragu dengan Allah. Buktinya apa? Ketika menghadapi masalah ya, dia tidak bersimpuh mengadu kepada Allah, tapi mencari solusi selain Allah ya, seperti ke dukun atau tempat-tempat yang berbau klenik gitu. Itu disebut tauhidnya munafikin gitu. Tentu sholatnya ya, orang yang kualitasnya munafikin ini ya kadangkala kalau eling ya sholat, kalau nggak eling ya nggak sholat gitu. Karena dia belum punya kesadaran penuh dalam mengenal Allah. Yang kedua tauhid awam. Tauhid awam ini tauhidnya orang umum. Dia sudah lesannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia sudah meyakini juga, akan tetapi nggak ngerti dalil-dalilnya, baik dalil akli maupun nakli. Pokoknya percaya karo Gusti Allah. Ndek masalah, ya wis pokoknya aku ra gelem, nggone dukun ra gelem. Jadi ini kriteria awam. Dia iktikadnya sudah bagus, ya, tapi nggak ngerti dalil tentang tauhid, baik yang bersumber dari akal maupun bersumber dari nakli, yaitu sumber nas Quran maupun hadis itu. Nah, kalau di sekitar kita ya, dia sudah paham sifat wajib 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat wajib bagi Allah 20, sifat jaiz bagi Allah 21. Kemudian sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, sifat jaiz bagi Rasul ada 1, jumlahnya 50. Tapi belum memahami
pembahasan secara detail gitu. Contoh, kalau dia disuruh ngapalin wujud kita mbak kok hafal gitu. Tapi disuruh menjelaskan dalam sifat 20 dibagi menjadi berapa, belum ngerti. Pembagian dari wujud ya, dari nafsiyah, salbiyah, ma'ani maknawiyah, dia masih bingung. Itulah. Maka untuk tingkatan yang ketiga yaitu tauhidul khusus, ini sudah bahas lebih detail tadi. Ya. Sifat wajib 20 hafal. Pembagiannya ngerti. Mana yang nafsiyah, mana yang salbiyah, mana yang ma'ani, mana yang maknawiyah. Nafsiyah ya satu, yaitu wujud. Wujud Allah apakah bertempat di arsy, ya kan? Karena lagi rame soal pembahasan istawa ini ya. Kalau kita madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti akidah Asy'ariyah, ya kita tidak menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat itu ya secara tekstual. Allah punya tangan ya, dibayangkan punya tangan, punya muka dibayangkan punya muka. Nah, ini kelompok Mujassimah ini dia memahami Al-Quran secara tekstual. Istawa ya, bersemayam, iya dianggap posisinya bersemayam betul di atas. Lah di akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam madhab Asy'ariyah ya Allah meliputi segala sesuatu. Itu. Allah tidak bertempat pada satu tempat. Kalau bertempat pada satu tempat ya berarti dia sama kayak makhluk. Allah meliputi alam semesta ya. Kemudian sudah memahami sifat salbiyah. Salbiyah ini sifat yang khusus dimiliki oleh Allah. Sifat salbiyah ini yang disebut sifat yang tanzih, yang maha suci. Selain Allah tidak punya. Nah, hamba tidak punya. Maka sifat salbiyah ini sifat khususiyah atau disebut sifat mahkota yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kidam yang dahulu ya hanya Allah. Kita tidak, makhluk tidak. Ya, karena makhluk baru semua. Kita baru. Baqo yang kekal hanya Allah. Kita suatu saat akan hancur, akan mati. Ya, bumi, alam semesta akan kiamat, hancur lagi. Gitu. Yang kekal hanya Allah. Ya, qiyamu binafsihi, Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Tidak perlu bantuan siapapun, tidak bergantung pada siapapun. Ya. Terus kita bakok mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan ciptaannya. Nah ini harus dipahami bahwa Allah berbeda dengan ciptaannya ini tidak boleh diilustrasikan secara fisik, apalagi secara tajsim. Allah punya tangan, punya wajah. Allah bersemayam kayak seperti raja di langit gitu misalkan. Ini laisa kamitslihi syai'un. Bertentangan dengan ayat ini, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Maka dalam i'tiqad Asy'ariyah ya, prinsip kita adalah mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah berbeda dengan ciptaannya. Artinya ya tidak bisa diilustrasikan dengan akal kita. Itu Allah punya tangan digambarkan seperti tangan manusia, wajah digambarkan wajah. Nah, ini sama saja memiliki makna tajsim. Nah, kita bukan seperti itu ya. Kemudian qiyamu binafsihi, Allah bersifat mandiri, tidak bergantung dengan siapapun. Nah, kemudian wahdaniyah, Allah esa ya, meliputi alam semesta. Nah, 5 sifat ini yang disebut salbiyah, ini disebut sifat khususiyah. Maka posisi sifat khususiyah ini bersifat tanzih ya, transenden, maha suci. Karena yang memiliki sifat ini hanya Allah. Selain Allah tidak punya ya.
Kemudian selanjutnya memahami sifat ma'ani dan maknawiyah. Ya. Kalau ma'ani itu potensi, ya. Kalau maknawiyah itu aktualisasi. Ya. Contoh, maknawi sifat kudroh kuasa. Ini potensi. Wujudnya nyata apa? Kudroh qadiron. Oh, ternyata Allah Maha Kuasa menciptakan alam semesta. Bukti alam semesta ini qadiron. Jadi kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, ya, ma'ani ini sifat yang sifatnya potensi, ya, yang dimiliki oleh Allah. Nah, kemudian perwujudannya dari ma'ani adalah maknawiyah. Kudroh buktinya qadiron, irodah muridan, ilmu aliman, hayat hayat, sama samian, basor basiron, kalam mutakal liman. Jadi perwujudan, ya, di alam semesta ini, nah itulah yang disebut sebagai perwujudan sifat maknawiyah, ya, dari sifat Allah yang disebut ma'ani tadi. Nah, para ahli tauhid dalam memahami sifat ma'ani maknawiyah itu bisa masukkan ke dalam diri kita, ya. Sebab diri kita ini kan bagian dari ciptaan Allah, ya. Organ kita bisa bergerak, ya, secara normal karena di dalam diri kita ada ruh, dan ruh itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh ada di dalam diri kita, maka, ya, sifat-sifat ya, bias dari sifat ma'aninya Allah, yaitu ada bias, ya, atau faidul ilahi, bias sifat-sifat ketuhanan itu ada. Contoh kudroh ada, irodah ada, ilmu ada, hayat ada, sama ada, basor. Nah, maka bagi kalangan tasawuf dalam memahami ini itu dikaitkan dengan kalimat la ilaha illallah, ya, dipahami maknanya la kudrota illallah, tidak ada kudroh kecuali Allah, tidak ada irodah kecuali Allah, tidak ada ilmu kecuali Allah. Jadi akhirnya bisa menisbatkan semua yang ada di dalam diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat, ya, hakikatnya ini anugerah dari Allah. Telinga bisa mendengar, ya, mendengar bukan karena telinga kita, tapi ada ruh, dan ruh ini yang menyebabkan kita bisa mendengar. Ilmu bisa menangkap, ya, semua pengetahuan, ya, basor melihat, kalam berbicara, ya, itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, maka kalau dipraktekkan dengan zikir nafi isbat, ya, itu salah satu cara untuk menundukkan keakuan di dalam diri kita. Kan kadang kita ini masih suka ngaku-ngaku, ya, merasa kuasa, merasa punya kehendak, ya, padahal kita nggak punya apa-apa, gitu. Ya, semua milik Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka orang yang memahami tauhid sudah pada tahap itu, ini sudah masuk tauhidul khusus, itu. Nah, ini perlu proses waktu untuk mengamalkan. Nah, ketika dia takbir, contoh tadi terkait dengan sholat, Allahu Akbar, ketika sudah paham tauhid yang khusus ini, ya, dia sudah merasakan betul anta budallah ka'annaka tarah, ya, dia beribadah kepada Allah seolah-olah menyaksikannya. Itu dia sudah diberikan anugerah ka'annaka tarah. Kalau tidak, fa ilam takun tarah fa innahu yarab. Kalau tidak bisa sampai level yang ideal tadi, turun yang kedua, yakinilah bahwa kita diperhatikan oleh Allah. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu tauhid itu di sini. Ternyata untuk menaikkan
grade atau kualitas tauhid kita ya dari munafik naik ke awam, dari awam naik ke khusus. Dan yang terakhir itu adalah tauhidul khusus, tauhidnya para aulia ya, tauhidnya para arifin billah yang sudah iktikadnya itu ya la maujuda illallah. Ya, ini kita tidak boleh ikut-ikutan latah ya. Karena itu basisnya adalah zauq rasa ya, tidak untuk diucapkan dan juga tidak untuk dipamer-pamerkan itu ya. Jadi dengan memahami kriteria tauhid ini, oh kita bisa membaca diri kita. Kalau kualitas tauhid kita masih munafik awam, itu rasanya tadi ketika takbir Allahu Akbar yang muncul adalah tulisan-tulisan kaligrafi atau tulisan Allah dalam bahasa Latin, alif ya, huruf A, LLAH gitu ya. Kalau kaligrafi Arab ya alif, lam H itu yang dibayangkan. Padahal bukan itu hanya tulisan itu ya. Maka penting untuk terus mengaji, belajar supaya tadi oleh Imam Ghazali, sebab apa kita nggak kenal Allah? Karena likusuri ma'rifatika, karena kurangnya ilmu tentang kemakrifahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ini sangat penting, kita harus belajar ilmu terkait kemakrifahan. Sebab selama tidak belajar ilmu tentang kemakrifahan ini, ya kita akan menjadi orang yang tidak kenal Allah. Maka dampaknya ya sholatnya ya hanya sholat-sholatan, tidak merasakan kenikmatan di dalam sholat ya. Kualitas sholatnya hanya sebagai karyawan ya, takbir salam terus tidak dari takbir sampai salam tidak ada kemesraan sedetik pun dalam mengingat Allah ya. Ini selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan, kalau sampai kita tidak bisa khusyuk hati kita dan gerakan anggota badan kita juga nggak tenang karena batiniahnya nggak tenang juga karena sebab tadi, maka coba deh kita melakukan pendekatan ya, pendekatan supaya kita bisa level yang kedua. Kalau level pertama menurut konsep ihsan kan anta budawah ka annaka taroh, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah seolah-olah kamu menyaksikannya, seolah-olah kamu menyaksikannya. Ini yang ideal, ini yang tauhidnya khawas, itu sudah level ini. Yang tauhid awam ya sulit untuk mencapai ini. Maka fa'ilam takun taroh, jika tidak bisa menyaksikan, yakini fa'inahu yarok. Maka yang level awam tadi ya sudah yakini aja bahwa Allah itu menyaksikanmu. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ghazali. Maka dapat dikira-kirakan anna rajulan sholihan min wujuhi ahli baitika yang duru ilaika liya'lama kaifa sholatuka fa inda dzalika yahduru qalbuka. Jadi menurut Imam Ghazali ya, kalau kalian tadi sholatnya nggak bisa khusyuk, sekarang gini aja deh gampangnya ya, bayangkan ya dalam ketika sholat tadi ya ada sosok orang yang paling kamu segani di rumah, apakah itu bapakmu, apakah itu ibumu, apakah itu gurumu gitu ya. Seolah-olah dia ada di belakangmu dan dia mengawasi dirimu gitu. Ini pendekatan yang disampaikan oleh Imam Ghazali gitu. Jadi gambarkan seolah-olah ada orang yang paling kita segani ya, paling kita hormati di belakang kita dan dia ngawasi kita. Maka dengan demikian akan otomatis ya, kita akan menyesuaikan. Yang awalnya nggak khusyuk, pura-pura khusyuk. Yang biasanya
jendat-jendit ya, karena sholatnya cepet, mulai dilama-lamain. Ya ini mending, ini salah satu pendekatan. Jadi pendekatan supaya muncul kesadaran kita ini sedang diawasi oleh orang yang kita hormati. Maka setelah kita ternyata bisa merubah, ya sudah bisa mulai khusyuk, ya selanjutnya ditingkatkan. Bagaimana yang ngawasi itu raja alam semesta, gitu kan? Bagaimana yang ngawasi kita itu pemilik alam semesta, pemilik diri kita, yang menghidupkan kita. Ya, maka muncullah kesadaran untuk semakin khusyuk, untuk semakin hudurullah, ya, menghadirkan Allah. Nah, ini pendekatan ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali sebagai salah satu cara untuk mencapai tahapan khusyuk gitu. Jadi ada tahapan-tahapan tadi itu. Yang duriga liya'lama kaifa sholatu fa inda dzalika, maka ketika itu kalau digambarkan ada orang yang kita hormati di belakang kita seolah dia ngawasi kita, kan otomatis kita yang biasanya ngebut agak pelan, yang biasanya itu agak kencang dikurangin gitu. Gitu. Kalau laki-laki ya, terutama yang masih bujang ya, bisa menggambarkan seolah-olah yang di belakang itu calon istri misalkan, itu kan akan lebih bereaksi lagi gitu, dikusuk-kusuin gitu. Nah itu salah satu teknik. Selanjutnya tidak berhenti di situ, tapi dirubah paradigmanya, yang mengawasi kita hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pemilik alam semesta ini. Muncullah mulai kesadaran yang sesungguhnya. Fa inda dzalika, maka ketika itu yahduru, hadir apa qalbuka, hatimu, wataskunu, dan tenang jawarihuka, anggota badanmu, sumarji, kemudian kembali ila nafsika, kepada dirimu, wakul, dan katakan ya nafs, hei nafsu yang buruk. Akhirnya setelah itu kembali ke dalam diri, introspeksi, ya, kemudian mengingatkan nafsu yang buruk, ya, nafsu yang buruk yang suka membuat kita goflah di dalam sholat, ya. Ala tastahina, apa kamu tidak malu, gitu kan, untuk menyadarkan ini. Min kholikika, dari penciptamu, itu. Wa maulaka, dan tuanmu. In qadarta ittila'u abdi dalilin, ya, jika kamu mampu, tunjukkan, nampakkan kamu sebagai hamba yang dalil, yang hina, ya, menyadari betul bahwa kita tercipta dari sesuatu yang hina, menjadi ada itu semua karena karunia Allah. Bisa sholat pun kita juga harus pandang bahwa itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, terlebih kalau punya kesadaran sebagai hamba yang hina, yang fakir, yang dalil, gitu. Min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, alaika, atas dirimu, walaisa, dan tidak ada biyadihi, di tangannya, dzurruka, bahayamu. Jadi maksudnya kita itu nggak ngefek sama sekali kepada Allah. Andai kita nggak sholat, Allah itu ya nggak bakalan jatuh martabatnya. Andai kita sholat juga tidak tambah naik kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak sholat juga tidak ada efeknya, gitu. Jadi kita sholat itu yang manfaatnya buat diri kita. Maka di sini Imam Ghazali menjelaskan, walaysa, dan tidak ada biyatihi, dalam kekuasaan Allah, ya, dzurruka, ya, bahaya pada dirimu, maksudnya
kamu sholat nggak sholat itu nggak ngaruh, nggak ada bahaya, nggak ada efeknya itu ya. Bukan berarti ketika kamu sholat terus Allah tambah mulia, juga tidak. Kalau kamu nggak sholat terus Allah menjadi rendah, juga tidak gitu. Kenapa? Sholat itu semua kembali manfaatnya kepada pelakunya ya. Walan nafkah dan juga tidak ada manfaat buat dirimu. Jadi, maka dengan demikian khosakta, kamu akan bisa khusyuk ya. Jawa khosaat maka khusyuk jawarihuka, anggota badanmu, wahasunat dan membaik apa sholatuka, sholatmu ya. Summa innaka ya, kemudian sesungguhnya dirimu ta'lamina, mengetahui annahu, bahwa sesungguhnya Allah muttaliun, itu zat yang ngawasi, alaika, atas dirimu itu. Walatahsa'ina, dan kamu tidak bisa khusyuk li'utmatihi, karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahwa, apakah dia Allah Subhanahu wa ta'ala indaka, di sisimu, aqallu, lebih sedikit, min abdin, dari hamba, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Fama asyaddu tuhyanuka, maka ya lebih sesat lagi, wajah luka, dan bodohmu, wa ma'adzum watuka, dan tidak ada keagungan lebih besar lagi dari permusuhan linapsika, bagi dirimu itu. Jadi musuhnya ya sesungguhnya ada di dalam diri kita, yaitu nafsu itu. Wa alisi qalbika, ya, penyebab hati kita itu terhijab, tidak bisa khusyuk di dalam sholat ya. Bihadal khail fa asahu, maka mudah-mudahan ayahduro, supaya hadir, maka sertamu, fi sholatika, di dalam sholatmu itu. Jadi perlu kesadaran yang totalitas ya, menyadari kita itu ya sebagai hamba yang hina, tidak berdaya itu, sampai akhirnya kita bisa merasakan kehadiran Allah, merasakan anugerah Allah, merasakan rahmat Allah itu, sehingga muncul hati itu semakin kesemsem kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu laisa laka min sholatika, maka sesungguhnya tidak ada bagimu dari sholatmu illa ma aqalta, kecuali apa yang kamu pikirkan, minha, darinya. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflah, sedangkan sesuatu yang datang kepadamu ya, serta lalai, wasyahwi, dan lupa, bahwa maka bermula dia ilal istighfari, supaya cepat-cepat istighfar. Jadi kalau seandainya kita sudah melakukan upaya yang tadi ya, introspeksi secara mendalam tadi ya, kemudian muncul kesadaran ya, tapi kok masih dalam keadaan ghaflah dan sahwi, itu disuruh istighfar. Istighfar, memohon ampun kepada Allah, wa tafkir, dan terus berpikir ya, berpikir kenapa kok bisa seperti ini itu. Ahwaju, itu lebih dibutuhkan ya. Fa idza hadara, maka ketika hadir apa qalbuka, hatimu, nah ini kalau sudah bisa hadir apa qalbuka, hatimu, falatatruk, maka jangan kamu tinggalkan ya al iqamah, wa in kunta wahdaka, andai kamu berada sendirian. Ini maksudnya ya, kalau kita sudah mulai bisa menata untuk bisa khusyuk ya, hendaklah ketika mau sholat, walaupun sholat sendirian, itu jangan lupa tetap mengumandangkan iqamah ya, walaupun sholat sendirian. Kalau jamaah ya pasti ya, tapi kalau sendirian jangan sampai melupakan iqamah. Wa akbar, syahadu la ilaha illallah, itu sebagai lafaz iqamah ya.
Wa in kunta wahdaka, ande ya kamu itu sendirian. Wa inin tandur, dan jika kamu menunggu hudur jamaatin, hadirnya para jamaah, ya kalau kita posisinya di masjid, di musola, ya kita sudah terbiasa ada sholat 5 waktu, ya sambil menunggu jamaah, ya fa'adin, maka adzan, summa akim, kemudian iqomah. Ya, biasakan ada adzan, ada iqomah karena ini sunnah. Wa idza aqamta, dan ketika kamu sudah berdiri untuk melaksanakan sholat, fanwi, maka niatlah. Ya, niat itu di mana? Fi wakul, dan berkata fi qalbika, di dalam hatimu. Ya, uaddi fardhu dzuhri lillahi ta'ala. Ini niat yang pendek. Uaddi, aku melaksanakan fardhu dzuhri, fardunya zuhur, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, kita sejak kecil itu sudah diajarin para guru-guru kita. Niatnya sholat 5 waktu. Ya, kita diajarin bagaimana sholat, niat sholat sunnah dan niat sholat fardu itu sudah memenuhi standar. Ya, seperti usolli fardhu subhi rakaataini, ya, mustaqbilal kiblati, ya, adaan, bisa makmuman, bisa imaman. Nah, ini niat ini itu sudah memenuhi standar dalam fikih. Usolli, niat aku sholat, fardhu subhi, fardunya sholat subuh. Nah, kalau di sini uaddi fardhu dzuhri lillahi ta'ala. Nah, kalau yang diajarkan kepada kita ada jumlah rakaat takyin. Nah, jumlah rakaat ini kalau subuh. Nah, kalau di sini tidak disebutkan. Jadi niat-niat yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ya, sholli fardul maghribi, ya, itu semua itu salah satu metode para ulama, ya, memberikan materi pengajaran tentang niat sholat. Kalau dilesankan dalam bahasa Arab, ya bentuknya seperti itu. Usolli fardul maghribi, ya salasa rakaatin. Nah, ini kalau dibuat bahasa Arab. Bagaimana kalau bahasa Arab nggak bisa? Ya pakai bahasa yang dipahami. Apakah boleh? Ya boleh, karena di sini fanwi wakul fi qalbika. Niat itu posisinya di dalam hati. Kalau guru kita mengajarkan usolli fardhu dzuhri, ini supaya kita sebagai murid ngerti teks niat itu seperti ini. Ya. Nah, karena ini ada yang menuduh bid'ah juga gitu. Nah, kalau niat nggak diajarkan ke murid gitu ya, misalkan nggak usolli, nggak diajarkan begitu, niat pokoknya kita kalau niat ya niat, diem aja. Nah, murid mau paham bagaimana, gitu kan? Jadi harus dipahami secara utuh bahwa para ulama-ulama, ya guru-guru kita sudah mengajarkan usolli fardhu dzuhri, usolli fardul asri, itu adalah niat ketika dizahirkan dalam bentuk teks Arab itu seperti itu. Bagaimana kalau dipraktekkan? Seandainya di dalam hati, ya sudah cukup. Bagaimana kalau pakai bahasa Jawa? Yang bagi yang Jawa, ya nggak apa-apa. Bahasa Sunda, ya nggak apa-apa. Karena fanwi wakul fi qalbika, di dalam hati. Ya, itu. Maka ketika diucapkan, hatinya juga harus bareng gitu. Itu antara lesan dan hati bisa muafik, cocok, ya. Wal yakun dzalika hadirun, ya, wal yakun, dan hendaklah, ya, dzalika tersebut hadirun, itu hadir fi qalbika, di dalam hatimu. Jadi niat usolli fardhu subhi rakaat ini, ya, kalau sudah praktek
itu hadirun fi qalbika, harus hadir di dalam hati. Jadi misalkan ada orang usul fardhol, boleh, tapi hatinya harus ikut. Ada juga yang tidak didohirkan ya niatnya, tapi di dalam hati juga boleh gitu, karena posisinya hadirun fi qalbik, harus dihadirkan di dalam hati itu. Inda takbirika, ketika takbirmu, jadi Allahu Akbar, hati sudah otomatis niat tadi ya, sholli fardhu dhuhri gitu. Kalau bahasa Arab susah ya pakai bahasa Sunda boleh, bagi orang Sunda bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh. Yang penting niat, tujuannya sholat duhur 4 rakaat billahi ta'ala itu ya itu. Jadi niat itu diucapkan ketika inda takbir itu. Allah, hati sudah niat, otomatis lintasan niat untuk sholat sesuai dengan waktunya. Nah, bagaimana kalau niatnya diucapkan sebelum takbir? Usolli fardhu subhi rakaataini, baru Allahu Akbar. Lah, ini bisa dilihat secara utuh. Kalau tujuan dia didohirkan tadi supaya mengingatkan jamaah ya, tapi ketika takbir niat hatinya juga harus sudah masuk itu, karena posisi niat inda takbir. Jadi kan kadang ada orang yang sholat usolli fardhu subhi rakaataini gitu, baru Allahu Akbar. Ini kan tidak muqaronah, niat dulu baru takbir. Nah, menurut fikih baik dalam Fathul Qorib maupun dalam Bidayatul Hidayah, ternyata harus muqaronah ketika takbiratul ihram. Berarti caranya misalkan usolli fardhu dhuhri lesan boleh, tapi ketika takbir hati juga niat sholat sesuai dengan waktunya tadi gitu. Bisa jadi tujuannya dia mengucapkan secara keras, mengingatkan para jamaah supaya ingat ini sholat duhur 4 rakaat gitu. Jangan sampai kita salah. Yang salah itu niatnya sebelum takbir, ketika takbir nggak dibarengi niat. Nah, ini yang salah. Karena posisi niat itu inda takbiratul ihram. Nah, ini penting sekali supaya kita memahami posisi niat di dalam sholat. Itu ketika Allahu Akbar. Ya, ketika Allah itu niat sudah masuk. Lintasan itu sudah niat. Nah, kalau ditekskan, verbalkan, ya sholli fardhu subhi. Ini verbal. Kalau teksnya, tulisan Arabnya seperti itu. Lintasan kita itu sudah menjadi niat dalam sholat juga ya. Saya kira cukup sampai di sini. Nah, ini sangat menambah ilmu kita bagaimana dalam memahami sholat ya, supaya sholat kita itu kualitasnya bisa naik lah gitu. Enggak hanya sekedar ya singgang-singging istilahnya itu, tapi ada kesadaran mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.